sudah menjadi kebiasaan mereka mengkhianati semua perjanjian dengan manusia sampai hari ini. Paling depan, aku diri paling depan. Paling depan, aku diri paling depan. Mereka panggil aku jenderal. Mereka panggil aku jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, kalian tahu tidak puncak kejahatan Yahudi pada episode pertama pada periode Rasulullah SAW di Madinah? Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa Madinah itu melakukan perjanjian damai kepada 3 suku Yahudi, yakni Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Ya. Akhirnya ketiganya diusir dari Madinah karena melakukan pengkhianatan. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan mereka mengkhianati semua perjanjian dengan manusia sampai hari ini. Hasabiku semua, kejahatan mereka direkam dalam sejarah Islam. Yahudi Bani Qainuqa adalah Yahudi pertama yang mengingkari janjinya dengan Rasulullah SAW. Pemicunya adalah diganggunya wanita muslimah yang datang ke pasar mereka. Ia duduk di depan salah seorang pengrajin perhiasan. Mereka merayunya agar membuka cadar yang dipakainya, namun ia menolak. Lalu si pengrajin menarik ujung baju si wanita dan mengikatnya ke punggung wanita tadi. Ketika berdiri terbukalah auratnya. Lalu mereka mentertawakannya. Sang wanita pun berteriak minta tolong. Seorang lelaki muslim mendengar lalu menerjang si pengrajin dan membunuhnya. Sahabatku semua, melihat kejadian itu, orang-orang Yahudi mengerumuninya dan beramai-ramai membunuh lelaki muslim tersebut. Sahabatku semua, mendengar berita kematian lelaki itu, maka keluarganya yang muslim menuntut pertanggungjawaban orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW datang bersama para sahabat, mengepung mereka selama 15 malam. Atas perintah beliau, mereka diberi hukuman untuk meninggalkan Madinah. Sahabatku semua, Yahudi Bani Nadir melakukan pengkhianatan yang kedua. Suatu saat, Rasulullah SAW pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan mereka atas diat atau denda 2 orang muslim yang terbunuh dari Bani Amir. Yang melakukan pembunuhan adalah Amr bin Umayyah Ad-Dimari. Sahabatku semua, permintaan itu diajukan karena sudah adanya ikatan perjanjian persahabatan antara Rasulullah SAW dengan mereka. Ketika beliau datang mengutarakan maksud kedatangannya, mereka berkata, "Baik, wahai Abu Qasim, kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan." Pada saat Rasulullah SAW duduk bersandar di dinding rumah mereka, kemudian mereka saling berbisik. Kata mereka, "Kalian tidak pernah mendapati lelaki itu dalam keadaan seperti sekarang ini. Ini kesempatan buat kita. Karena itu hendaklah salah seorang dari kita naik ke atas rumah dan menjatuhkan batu karang ke arahnya. Dan untuk tugas ini diserahkan kepada Amr bin Jahsi bin Ka'ab. Lantas ia naik ke atas rumah guna melaksanakan rencana pembunuhan ini." Sahabatku semua, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulnya dari makar orang-orang Yahudi tersebut dengan mengirimkan berita lewat malaikat Jibril tentang rencana jahat itu. Kemudian Rasulullah SAW bergegas pulang ke Madinah dan memberitahukan kepada para sahabatnya tentang usaha makar tersebut. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap pergi memerangi mereka.
Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi Bani Nadir mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat pergi berlindung di balik benteng. Ya. Pasukan Islam mengepung perkampungan mereka selama 6 malam. Selama 6 malam. Beliau memerintahkan untuk menebang pohon kurma mereka dan membakarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa gentar dan takut di hati mereka. Sehingga mereka memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari Madinah dan mengampuni nyawa mereka. Mereka juga meminta izin untuk membawa harta seberat yang mampu dipikul unta-unta mereka, kecuali persenjataan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kami tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Dan Allah menancapkan ketakutan di dalam hati mereka dan memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasr ayat 2. Azabiku semua, Yahudi Bani Quraizzah melakukan pengkhianatan yang ketiga. Yahudi Bani Nadir yang telah terusir karena kesalahan mereka sendiri terus mendendam. Bersama Yahudi Quraizzah memilih beberapa tokohnya, yaitu Salam bin Abi Haqiq, Hayy bin Akhtab, dan Kinanah bin Abi Haqiq. Ya, pergi bersama menghasut orang-orang Quraisy. Ya. Godahafan dan beberapa suku musyrik besar lainnya. Ya. Mereka berkonspirasi untuk membentuk pasukan koalisi atau Al-Ahzab, ya, antara pasukan musyrik dan pasukan Yahudi. Akhirnya terbentuklah pasukan koalisi, yaitu Al-Ahzab. Suku Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb. Suku Godahafan di bawah pimpinan Uyainah ibn Husn. Suku Bani Murrah di bawah pimpinan Haris ibn Auf dan suku-suku yang lain. Sementara pasukan Yahudi Bani Quraizzah akan menusuk dari belakang. Sahabat semua, peperangan Al-Ahzab itu betul-betul di mana membuat khawatir dan sesak dada kaum muslimin yang terkepung. Ya. Apalagi tingkah golongan munafikin yang membuat goyah pasukan Islam. Berkat kesabaran kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan malaikat, ya, dengan mendatangkan serangan berupa angin taufan dan guntur yang memporak-porandakan pasukan koalisi Al-Ahzab. Ya. Mereka kocar-kacir dan pulang ke tempat masing-masing, ya, dengan membawa kekalahan. Sahabat semua, tinggallah Yahudi Bani Quraizzah. Lalu Rasulullah SAW mengumumkan kepada pasukan Islam, bagi mereka yang mau mendengar dan taat, ya, agar jangan salat asar kecuali di wilayah perkampungan Bani Quraizzah. Ya, kaum muslimin langsung bergerak, ya, menuju perkampungan Yahudi Bani Quraizzah, ya, dan mengepung mereka selama 25 malam. Orang-orang Yahudi tersebut benar-benar dicekam rasa ketakutan. Lalu memohon kepada Rasulullah SAW agar memberikan izin
kepada mereka untuk keluar. Sebagaimana yang beliau lakukan kepada Yahudi Bani Nadir, ya. Beliau menolak permohonan mereka, kecuali mereka keluar dan taat pada keputusan beliau. Sabiku semua, kemudian Rasulullah SAW menyerahkan keputusan, ya, atas mereka kepada Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, pemimpin suku Aus. Keputusan telah ditetapkan, yaitu laki-laki dewasanya dieksekusi, harta dirampas, anak-anak dan wanita menjadi tawanan. Hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraidah, ya, lebih berat daripada Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Karena dampak dari pengkhianatan mereka, sabiku semua, ya, hampir saja merontokkan moral kaum muslimin, ya, dan membahayakan nyawa mereka semua. Ya. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika datang musuh dari atas, dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 11. Hazabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit kisah pengkhianatan, makar, ya, dan kelicikan kaum Yahudi. Itu memang sudah terjadi sejak dulu, ya. Bukan hanya di zaman para nabi-nabi sebelumnya, tapi di zaman Rasulullah SAW pun sudah terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga bisa menjadi ilmu untuk kita semua, ya, sebagai bentuk renungan dalam kehidupan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.